Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran kelima yaitu sholat kewajibanku untuk siswa kelas 3. Untuk itu sebelum belajar jangan lupa anak-anak untuk membaca doa. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menceritakan pengalaman pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan di sekolah. Kemudian, mengerti makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar dan menunjukkan contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Inti sholat. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang rajin melaksanakannya, berarti ia telah menegakkan agama Islam. Sebaliknya, jika ia meninggalkannya, maka sama saja ia telah menghancurkan agama. Sholat secara bahasa artinya adalah doa, sedangkan secara istilah adalah serangkaian ucapan, bacaan, dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena begitu pentingnya, maka sholat menjadi salah satu rukun Islam. Amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur atau di akhirat kelak adalah sholat. Apakah kita kerjakan dengan rajin ataukah tidak? Waktu sholat sudah ditentukan. Sholat yang wajib terdiri atas sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat yang kita laksanakan sehari 5 kali itu bisa menjadi sarana beristirahat dan menghentikan penat serta kesibukan sehari-hari. Selain tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pekerjaan seseorang memerlukan otot dan pikiran yang melelahkan, maka sholat bisa menjadi atau menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Sejuknya air wudhu yang membasuh anggota badan tertentu dan belum kering menambah kesejukan badan kita lahir dan batin. Sholat berisi doa, harapan, dan permohonan taubat. Sholat bisa berfungsi mengarahkan pelakunya menjadi orang yang baik, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karenanya, orang yang rajin sholat akan menjadi baik hidupnya. Misalnya, dia akan menjadi anak yang disiplin. Dia juga menjadi bisa menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Atau dia akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Orang Islam yang berkewajiban menjalankan sholat adalah Muslim yang sudah akil balik. Bagi yang belum balik atau belum dewasa, tetapi sudah mulai berumur 7 tahun, ibadah sholatnya seharusnya sudah mulai dibiasakan. Orang tua disarankan agar menyuruh putra-putrinya menjalankan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Kemudian, sholat adalah ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat. Jika sholatnya baik,
maka dia akan menerima catatan amalnya juga dengan menggunakan tangan kanan. Sebaliknya, jika sholatnya buruk, ya, maka dia akan menerima catatan dengan tangan kiri. Nah, anak-anak, yuk praktek sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Jangan lupa baca niat sholat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah. Kemudian yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek lainnya. Kemudian gerakan yang keempat adalah ruku sambil membaca Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, iktidal atau bangkit dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian gerakan selanjutnya sujud sambil membaca Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya duduk di antara 2 sujud sambil membaca Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian gerakan selanjutnya duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa tasyahud awal. Dan yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa tasyahud akhir. Dan gerakan yang selanjutnya adalah salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Menengok dulu ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Hikmah salat. Hikmah salat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan salat. Misalnya, berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri setelah rajin melakukan salat. Salat dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap perilakunya setelah salat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah, biasanya akan berbuat sesuka hatinya. Namun, dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa hikmah sholat yang bisa kita ambil. Yaitu yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, rajin melaksanakan sholat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat kita ingat
akan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah disiplin waktu. Orang yang sholat tepat waktu selalu menggunakan waktunya dengan baik. Kemudian hikmah sholat yang keempat adalah hidup bersih. Syarat sah sholat harus bersuci. Orang yang sholat hidupnya selalu bersih dan suci. Hikmah sholat yang kelima, hidup tertib dan teratur. Sholat memiliki rukun yang tertib urutannya, yakni dikerjakan dari takbiratul ihram sampai dengan salam secara berurutan. Sholat mengajarkan agar orang hidup tertib dan teratur. Kemudian hikmah selanjutnya bersikap rendah hati. Dalam sholat setiap orang sama derajatnya. Artinya hidup harus rendah hati. Tidak boleh merasa sombong atau merasa lebih dari orang lain. Selanjutnya, hikmah sholat adalah hidup damai dan selamat. Sholat diakhiri dengan salam, yakni mendoakan orang di sekitar kita diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang sholat akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya tenang, dan hidupnya menjadi tentram. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua di rumah selalu diberi kesehatan dan bisa mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kelak anak-anak di rumah menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk itu, Bapak mohon maaf ya jika dalam penyampaian ini mungkin ada yang sedikit keliru. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga sholat 5 waktu di rumah. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa anak-anak untuk like, komen, dan share video Bapak. Semoga kebaikan ini bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.